Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 13 November 2023 dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 1,46% ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan tipis banget di 0,69%. Disusul oleh Ethereum juga sama tipis di 0,98%. Kemudian untuk BNB juga sama tipis ya di 0,35%. Dan untuk Solana cukup bagus kenaikannya hari ini di 4% ya. Dan kalau kita lihat di sini ya tampaknya untuk perubahan yang terjadi cukup bervariasi guys. Bahkan untuk Matic ini naiknya cukup signifikan di 16%. Begitu juga dengan Avalanche ini masih meneruskan kenaikan tingginya ya hari ini di 14%. Ini keren banget guys. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita filter untuk 7 hari ke belakang, beberapa altcoin ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Di antaranya ada FTT, kita sudah bahas kenapa naiknya bisa nyampe 232 di video sebelumnya. Begitu juga dengan Ordi ya. Kemudian untuk Celestia kita masih belum dapat informasinya, dan untuk ZRX atau OX protokol kita udah dapat informasinya kenapa naiknya cukup signifikan ya dalam beberapa hari kebelakangan ini guys. Terra Luna kita juga sudah bahas, dan juga nanti ada informasi tentang AVAX ya yang men-trigger kenapa beberapa hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya. Terlihat di sini guys, sesuai dengan prediksi bahwa di harga 37 ribuan ini masih menjadi titik resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus guys. Jadi kemungkinan nanti untuk beberapa hari ke depan kalau memang tidak ada informasi yang signifikan dirilis, baik yang negatif ataupun yang positif, kemungkinan untuk Bitcoin ini masih akan sideways guys. Jadi para investor lebih cenderung untuk menunggu kira-kira ada informasi apa, dan juga tentu saja update terbaru dari perkembangan untuk Bitcoin Spot ETF ini masih menjadi concern utama ya di para investor. Dan yang tidak kalah penting juga adalah keadaan market secara global ya. Bagaimana keadaan dunia saat ini khususnya untuk peperangan yang terjadi ya. Ini juga salah satu sebab kenapa pergerakan Bitcoin ini terpengaruh, dan juga pergerakan aset-aset beresiko juga akan terkena guys. Dan apakah kekacauan di berbagai negara dan juga ekonomi dunia ini bisa mengakibatkan Bitcoin ini naik? Ini bisa saja terjadi karena sekarang tampaknya Bitcoin di samping emas ya, ini menjadi salah satu pilihan utama juga ya bagi para investor untuk mengamankan dananya, atau biasa yang disebut sebagai safe haven. Dan Bitcoin ini menjadi salah satu pilihannya ya di samping emas guys. Oke, ini cukup menarik untuk diikuti dan kita akan update lagi nanti. Dan seperti yang kita sudah informasikan tadi ya, untuk sebab kenapa OX protokol dengan kode tokennya ZRX ini mengalami kenaikan di 238% ya dalam 2 bulan ini guys, sesuai dengan berita yang dilansir ya dari Bain Crypto. Jadi sentimen pasar bullish saat ini secara signifikan tentu saja mempengaruhi pasar mata uang kripto secara luas ya, dan aset yang tidak jelas seperti ZRX dengan token tata kelola untuk protokol pertukaran terdesentralisasi OX telah melonjak sebesar 238% ya dalam 2 bulan terakhir ini guys. Nah, menurut data dari Bain Crypto, nilai token melonjak sekitar 20% hari ini, dan 88% yang mengesankan ya selama minggu terakhir ini ke level tertinggi tahunannya sekitar $0,5 guys pada waktu pers. Nah, pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi guys? Jadi perusahaan analitik kripto terkemuka Sentimen mengaitkan kenaikan harga token ZRX yang mengesankan dengan transaksi paus guys. Jadi menurut perusahaan tersebut, transaksi paus untuk token kripto berada di level tertinggi 18 bulan dan koin lama kembali beredar. Platform perdagangan kripto Hyblock lebih lanjut menguatkan laporan ini dan menunjukkan bahwa token ZRX adalah salah satu dari 3 ticker di mana paus dengan cepat membangun posisi buy relatif terhadap retail. Jadi OX protokol ini adalah protokol infrastruktur pertukaran terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token ERC20 dan aset digital lainnya di berbagai jaringan blockchain, termasuk Ethereum ya. Di mana protokol ini juga menghilangkan kebutuhan akan perantara terpusat dan digerakkan oleh token ZRX. Pemegang token ZRX terlibat dalam kegiatan tata kelola dan juga memiliki akses ke perbendaharaan komunal proyek. CoinMarketCap mengklaim bahwa protokol ini telah memfasilitasi lebih dari $200 miliar dalam volume perdagangan sejak awal
nol guys. Pada bulan April, pengembangnya yaitu dari OX Labs mengatakan bahwa tata kelola project akan beralih ke komunitas untuk memungkinkannya berkembang. Pasar kripto didorong oleh permintaan institusional dan juga paus guys yang meraup aset digital utama. Agregator data blockchain yaitu Into the Block juga mengemukakan hal tersebut guys. Dia mengatakan bahwa permintaan institusional dan paus telah meningkat pesat dengan Bitcoin mengalami peningkatan di 80% dalam volume transaksi lebih dari $100.000, Ethereum 170% dan Polygon lebih dari 3.800% dibandingkan dengan 30 hari yang lalu. Selanjutnya kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa peningkatan ataupun upgrade dari XRPL yang disebut sebagai Fixed Reduced Offers versi pertama ini memulai penghitungan mundur guys untuk konsensus yang sudah berlangsung sekitar 80%. Fixed Reduced Offers versi pertama bertujuan untuk meminimalkan prevalensi buku pesanan yang dikaburkan oleh penawaran yang dikurangi dan meningkatkan fungsionalitas XRPL secara keseluruhan. Amandemen Fixed Reduced Offers versi pertama sekarang berada dalam fase hitung mundur aktivasi selama 2 minggu setelah mendapatkan persetujuan dari lebih dari 80% validatornya, dan amandemen ini menandakan peningkatan yang signifikan untuk XRPL. XRP Ledger akan memperkenalkan fitur tambahan dalam beberapa minggu mendatang ya, sesuai dengan XRP Scan, di mana pengguna yang mengandalkan Ripple versi 1.11.0 atau versi sebelumnya disarankan untuk memperbarui sistem mereka guys, menerapkan Fixed Reduced Offers versi pertama yang mengatasi masalah kritis dengan menawaran DEX mengharuskan pencapaian pembaruan melebihi 80% dalam waktu 14 hari. Di antara amandemen yang diperkenalkan dalam pembaruan XRPL versi 1.12.0 yaitu Fixed Reduced Offers versi pertama menonjol ya sebagai satu-satunya amandemen yang mendapatkan konsensus 80% yang memulai hitungan mundur aktivasi selama 2 minggu, di mana Fixed Reduced Offers versi pertama bertujuan untuk meminimalkan prevalensi buku pesanan yang dikaburkan oleh penawaran yang dikurangi dan meningkatkan fungsionalitas XRPL secara keseluruhan. Amandemen XRPL memungkinkan modifikasi protokol yang didukung oleh lebih dari 80% dukungan validator dalam waktu 2 minggu, dan perkembangan terbaru ini mengharuskan peningkatan ke versi XRPL terbaru untuk melanjutkan keterlibatan sebagai penyedia node atau dalam fungsi protokol tertentu lainnya. Dari perspektif pengambil, amandemen ini dapat membulatkan nilai tukar dari penawaran yang dikurangi di bursa terdesentralisasi XRPL, dalam hal ini adalah Decentral Exchange ya, agar lebih menguntungkan daripada penawaran asli. Dalam kasus seperti itu, penawaran lain yang cocok dengan penawaran asli dapat menggunakan penawaran yang dikurangi. Begitu juga sebaliknya, kurangnya amandemen ini akan mengakibatkan penawaran dengan jumlah sisa yang minimal memiliki nilai tukar yang tidak menguntungkan secara signifikan setelah pembulatan dibandingkan dengan nilai aslinya. Seiring waktu, hal ini mencegah penerimaan permintaan yang lebih menguntungkan dan menciptakan tantangan besar bagi platform pialang terdesentralisasi yang beroperasi di XRPL. XRPL telah mengalami peningkatan internal dan eksternal yang penting yang berkontribusi pada pandangan positif secara keseluruhan, dan keberhasilan penyelesaian audit keamanan terbaru untuk sidechain Sahau menjadi pertanda baik bagi prospek XRPL guys. Jadi ini adalah update terbaru ya dari XRPL. Nanti kita akan update lagi guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya dari harian Bitcoin System. Diinformasikan ya bahwa Coinbase ini mengumumkan akan mendaftarkan 2 altcoin utama di platform featuresnya guys. Jadi pertukaran mata uang kripto Coinbase mengumumkan dalam pernyataan resminya bahwa mereka akan menambahkan dukungan features untuk 2 altcoin utamanya. Coinbase Global sebagai bursa berjangka global Coinbase, bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat, mengumumkan dalam pernyataan resminya bahwa mereka telah membuat daftar bursa berjangka untuk Solana dan Avalanche. Jadi menurut pernyataan tersebut, pasar Sol Perpetual dan Avax Perpetual akan diluncurkan sekitar pukul 19 ya pada tanggal 14 November 2023 jika kondisi likuiditas terpenuhi. Diumumkan ya pada bulan Mei tahun ini, Coinbase International muncul sebagai hasil dari perusahaan yang sebelumnya tidak menyediakan layanan di pasar berjangka guys, yang ingin mengambil bagian dari kesenjangan pasar yang muncul setelah runtuhnya FTX. Coinbase mengatakan bahwa bursa ini akan memungkinkan pengguna institusional untuk memperdagangkan kontrak berjangka abadi atau perpetual di negara-negara yang memenuhi syarat di luar Amerika Serikat. Perusahaan ini ingin mengurangi ketergantungannya pada pendapatan perdagangan spot yang telah berdampak negatif ya pada kinerja sahamnya setelah laporan pendapatan kuartalnya yang mengecewakan di masa lalu. Perdagangan berjangka yang terus-menerus menyumbang porsi yang signifikan hingga 75% dari keseluruhan volume perdagangan mata uang kripto global. Ini menurut bursa ya. Dan perusahaan ini juga mencoba untuk menyebarkan risiko terkait ketidakpastian regulasi. Ini menarik ya. Bisa dibilang ini adalah salah satu gebrakan ya, ataupun
inovasi dari Coinbase ya untuk memperluas jangkauan layanannya khususnya untuk pasar internasional, dan ini keren banget guys. Dan kita tunggu aja kira-kira fitur-fitur apa lagi yang akan diberikan ya oleh Coinbase ini ke depannya. Dan makin kesini Coinbase ini tampaknya mulai mirip-mirip ya dengan exchange-exchange pada umumnya guys, mungkin Binance, KTO dan lain-lain. Dan ini kalau menurut saya pribadi sih bagus ya, dan ini menunjukkan bahwa Coinbase tidak mau kalah dengan perkembangan exchange-exchange besar lainnya guys. Ini keren. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian The Block, diinformasikan ya bahwa di sini peretas mengklaim telah membobol perusahaan ATM Bitcoin yang bangkrut yaitu CoinCloud. Jadi kelompok peretas tak dikenal mengklaim telah mencuri 70.000 swafoto atau selfie pelanggan ya, dan informasi pribadi yang sensitif dari 300.000 pelanggan CoinCloud, sebuah perusahaan ATM Bitcoin yang mengoperasikan lebih dari 4.000 mesin di Amerika Serikat dan Brasil hingga pengajuan kebangkrutan pada bulan Februari ini. Kelompok peretas juga mengklaim telah mencuri kode sumber ke sistem back-end CoinCloud, dan menurut sebuah postingan di X dari pakar keamanan cyber VX Underground. Postingan tersebut menyertakan gambar yang disunting atau screenshot ya, yang konon menggambarkan selfie pelanggan dan informasi pengenal pribadi yang telah diakses kelompok tersebut yang mencakup nomor jaminan sosial pelanggan bersama dengan nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, dan banyak lagi guys. Ini menurut laporan tersebut ya. VX Underground juga mengatakan kepada The Block bahwa peretas yang tidak dikenal itu membagikan klaim di saluran pribadi dan bahwa database yang bocor mungkin akan segera diposting secara online. CoinCloud tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar tentang hal ini guys. Jadi CoinCloud mengajukan kebangkrutan pada bulan Februari setelah kesulitan bisnis dan masalah hukum yang mengakibatkan kerugian 40 juta dolar ya selama 9 bulan pertama tahun 2022. Ini kata mantan CEO-nya kepada Wall Street Journal dulu guys. Nah ini cukup berbahaya guys ya dari data yang dicuri oleh peretas ini, karena berhubungan dengan data pribadi ya, dan bisa aja ini akan disalahpergunakan dan akses-akses yang mereka dapatkan ya dari data pribadi ini bisa digunakan untuk membuat akun phishing ya, dan ini sangat berbahaya guys. Kita tunggu aja kira-kira seperti apa nanti langkah yang akan dilakukan oleh CoinCloud ini, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari You.Today, diinformasikan bahwa sekitar 536 miliar token Shiba Inu ini ditransfer guys oleh Binance. Nah pertanyaannya apa yang terjadi guys? Jadi aktivitas blockchain baru-baru ini telah mengungkapkan transaksi mengejutkan dari token Shiba Inu ya oleh bursa mata uang kripto Binance. Jumlah sekitar 536 miliar token Shiba yang mengejutkan telah ditransfer secara berurutan. Transfer dalam jumlah yang sangat besar ini menggemparkan komunitas yang mengarah pada spekulasi tentang kemungkinan alasan dan implikasi untuk pasar Shiba Inu guys. Nah salah satu teori mengatakan bahwa transfer ini bisa jadi merupakan cara Binance memindahkan dana di antara dompetnya sendiri untuk alasan keamanan atau untuk pengelolaan dana yang lebih baik. Bursa besar seringkali mendistribusikan kembali aset mereka untuk mengelola likuiditasnya dan memastikan keamanan dana atau mempersiapkan fitur atau layanan yang akan datang. Kemungkinan lainnya adalah Binance dapat mentransfer dana ini atas nama klien besar atau sekelompok klien yang terlibat dalam investasi institusional atau perdagangan over the counter atau OTC berskala besar. Pergerakan seperti itu biasanya dilakukan untuk meminimalkan dampak pada harga pasar dan sering kali diatur jauh dari pasar terbuka guys. Waktu transfer ini bertepatan dengan kenaikan harga token Shiba, di mana pasar untuk Shiba Inu baru-baru ini mengalami lonjakan yang mengesankan ya, yang sebagian dapat dikaitkan dengan pergerakan dana yang signifikan ini juga. Jadi melihat grafik untuk harga token Shiba ini ya, token ini telah mengalami tren bullish dengan kenaikan harga yang tajam dan harga telah naik di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari guys, yang merupakan sinyal bullish bagi para pedagang dan investor. Volume perdagangan juga melonjak yang sejalan dengan transfer dalam jumlah besar yang menunjukkan minat pasar yang tinggi. Aksi harga baru-baru ini menunjukkan token Shiba mendekati level resisten yang perlu ditembus agar rally dapat berlanjut. Jika berhasil, maka momentum dapat membawa token ini ke level tertinggi baru. Namun pedagang harus berhati-hati ya, karena lonjakan yang cepat seringkali dapat diikuti oleh koreksi jika harga naik terlalu cepat tanpa dukungan fundamental yang kuat guys. Jadi cukup menarik ya, kita tunggu aja kira-kira efeknya apa guys untuk token Shiba Inu ini, apakah akan lanjut untuk naik ya karena adanya sentimen positif ini. Dan kita tunggu aja kira-kira alasan sebenarnya Binance ini memindahkan token Shiba dalam jumlah besar ini kenapa. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi lebih lanjut ya. Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.